Halo pemirsa Ruang Komando, terima kasih sudah berkunjung di kanal ini. Tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke topik kita. Ketika kita bicara tentang Jepang dalam Perang Dunia II, biasanya yang terlintas di pikiran adalah para pilot kamikaze yang sengaja menabrakkan pesawat mereka ke kapal sekutu. Tapi sebenarnya ceritanya lebih rumit dan tragis. Pada tahap akhir Perang Dunia II, Jepang sedang dalam situasi yang sangat sulit. Kekuatan militer mereka kalah dibanding sekutu, kekuatan udara mereka tidak sehebat sebelumnya, dan banyak pilot berpengalaman Jepang yang hilang dalam perang. Kekaisaran Jepang menyadari bahwa Amerika memiliki pelatihan dan pendanaan yang lebih baik untuk para pilot mereka, serta pesawat yang lebih canggih, membuat Jepang tidak mampu bersaing dengan musuh-musuh mereka. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang sangat besar antara Jepang dan sekutu dalam hal kemampuan militer. Jepang tidak memiliki sumber daya dan teknologi yang sama dengan sekutu, sehingga Jepang kesulitan mempertahankan diri dan melawan serangan musuh. Pasukan sekutu dengan cepat memenangkan satu demi satu pertempuran, yang mengakibatkan kekaisaran Jepang harus menghadapi kurangnya prajurit untuk terus bertempur. Lalu kemudian, kepemimpinan militer Jepang mulai meningkatkan jumlah perekrut dan bahkan memanggil mahasiswa universitas untuk ikut berperang, yang sebelumnya mahasiswa universitas dikecualikan dari dinas militer, namun langkah ini tidak lagi dianggap cukup efektif. Situasi yang memburuk memaksa Jepang untuk mengambil langkah ekstrim dengan melibatkan semua sumber daya manusia yang tersedia, termasuk mahasiswa, dalam upaya untuk memperkuat pasukan mereka dalam menghadapi kekuatan sekutu. Pada musim gugur tahun 1943, pihak Jepang mulai membahas dan menciptakan taktik baru dalam upaya menghentikan pasukan sekutu. Namun, ketika upaya tersebut tidak berhasil dan tentara sekutu terus maju melintasi Samudra Pasifik, Kekaisaran Jepang merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih efektif untuk menghentikan hal tersebut. Pada saat itulah muncul ide untuk membentuk unit serangan khusus dengan tujuan untuk mencapai target sasaran melalui penggunaan prajurit-prajurit yang bersedia melakukan aksi bunuh diri. Hal tersebut menunjukkan situasi yang ada pada saat itu telah menciptakan keputusasaan yang besar bagi pihak Jepang dalam upaya melawan kekuatan sekutu. Militer Jepang menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat sulit dan tidak memiliki banyak harapan untuk dapat membalikkan keadaan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk fokus pada langkah pertahanan terakhir yang dianggap efektif dalam melawan pasukan sekutu. Salah satu langkah tersebut adalah menciptakan subdivisi pilot kamikaze yang menjadi salah satu subdivisi yang paling dikenal dalam angkatan bersenjata Jepang. Pilot kamikaze ini menerapkan taktik bunuh diri dengan tujuan untuk menyebabkan kerugian besar kepada pasukan sekutu dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Penggunaan pilot kamikaze dianggap sebagai langkah terakhir yang mereka yakini dapat memberikan dampak signifikan dalam perang melawan sekutu. Sebenarnya taktik bunuh diri yang dilakukan oleh pilot kamikaze tidaklah unik, karena mereka hanyalah salah satu dari beberapa unit serangan khusus. Sebelumnya, terdapat pendahulu dari unit serangan khusus tersebut yang beroperasi di Angkatan Darat Jepang. Kelompok kecil prajurit ini dikirim dalam misi berbahaya di malam hari dengan tujuan untuk menghancurkan sasaran. Mereka menggunakan taktik serangan singkat dan melarikan diri setelah mencapai tujuan mereka. Jadi, taktik bunuh diri yang diadopsi oleh pilot kamikaze bukanlah satu-satunya bentuk unit serangan khusus, melainkan ada variasi dalam penggunaan taktik serupa oleh unit serangan khusus lainnya dalam upaya Jepang untuk melawan pasukan musuh. Unit serangan khusus dibentuk untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Oleh karena itu, Jepang menciptakan transportasi baru yang dirancang khusus untuk tujuan ini, seperti perahu bunuh diri kecil yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu. Perahu-perahu ini dioperasikan oleh satu orang saja dan menggunakan mesin tua untuk bergerak. Ruang tambahan digunakan untuk memuat perahu dengan bahan peledak. Tentu saja pilot kamikaze juga mendapatkan pesawat khusus yang disebut Oka. Pesawat ini merupakan pesawat kecil yang memiliki muatan bahan peledak yang besar di bagian depannya, dan sebagian besar komponennya terbuat dari kayu, karena tidak perlu memiliki ketahanan yang lama, dan pesawat Oka tidak memiliki kecepatan dan manuver seperti pesawat standar lainnya. Tidak semua pesawat khusus dibuat secara khusus untuk misi bunuh diri. Terkadang, mereka juga menggunakan pesawat tua atau yang sudah tidak aktif. Dalam persiapan untuk misi bunuh diri, mereka menghilangkan semua peralatan radio dan persenjataan dari pesawat tersebut, dan menggantikannya dengan bahan peledak yang akan digunakan dalam serangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pesawat sebagai alat penyerangan yang mematikan. Militer Jepang mulai merekrut pilot kamikaze dari mereka yang telah melewati sebagian dari pelatihan militer. Mereka yang berhasil menunjukkan kemampuan dan dedikasi dalam pelatihan tersebut dipilih untuk menjadi calon pilot kamikaze. Dengan demikian, tentara Jepang tidak sembarangan memilih prajurit untuk menjadi pilot kamikaze, tetapi mereka melakukan seleksi terhadap individu yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan. Namun pada tahun 1945, tahapan kedua dari pelatihan penerbangan untuk pilot kamikaze tidak lagi dilakukan, karena misi bunuh diri hanya membutuhkan pengetahuan teoritis yang lebih sedikit. Namun, para pilot tetap menjalani pelatihan praktis.
Artinya, mereka tidak perlu belajar banyak teori, tetapi lebih fokus pada latihan langsung dan keterampilan yang diperlukan dalam tugas mereka seperti tantangan menghadapi gravitasi dan menjaga kendali pesawat mereka setelah dilepaskan di udara. Karena sebagian dari strategi kamikaze tidak terbang langsung dari pangkalan menuju target sasaran. Sebaliknya, pesawat Oka yang dikendalikan oleh pilot kamikaze diangkut oleh pesawat lain yang lebih besar, seperti pesawat pembom atau pengangkut, dan kemudian dijatuhkan dari pesawat tersebut di dekat target mereka. Dalam proses ini, para pilot kamikaze harus menghadapi tantangan gravitasi dan menjaga kendali pesawat mereka setelah dijatuhkan. Meskipun Jepang sangat membutuhkan tentara, kekaisaran tidak sembarang memaksa rakyatnya menjadi pilot kamikaze. Ada formulir sehingga sukarelawan memiliki pilihan untuk dapat bergabung atau tidak. Formulir tersebut merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan keputusan atau pilihan dari calon rekrutan yang ingin menjadi pilot kamikaze. Formulir tersebut berisi 3 opsi yang dapat dipilih, yaitu, saya sangat ingin menjadi pilot kamikaze, saya ingin bergabung, dan saya tidak ingin bergabung. Calon rekrutan kemudian diarahkan ke sebuah ruangan dan diberikan waktu 5 menit untuk mempertimbangkan dan memutuskan opsi mana yang mereka pilih. Mereka dapat memilih untuk pergi secara sukarela, menolak, atau membiarkan komandannya yang memutuskan. Formulir tersebut memberikan kesempatan bagi calon rekrutan untuk mengungkapkan keinginan mereka dan memberikan pilihan, meskipun pada akhirnya opsi-opsi tersebut mungkin memiliki implikasi yang terbatas tergantung pada keputusan komandannya. Kebanyakan pilot kamikaze adalah pemuda berusia 17 atau 18 tahun yang ingin menjadi terkenal, seperti kebanyakan remaja lainnya. Menjadi sukarelawan sebagai pilot kamikaze menjamin kehormatan untuk kematian mereka dan membuat para pemuda merasa penting, menciptakan gagasan bahwa mereka lebih baik daripada para sesepuh mereka. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk menggambarkan pilot kamikaze sebagai patriotik siap mati untuk negara. Namun, kenyataannya jauh lebih tragis. Sebagian besar pilot tidak ingin mati. Seorang pilot kamikaze yang selamat, Takehiko Ena, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Guardian, bahwa semua orang memberikan selamat satu sama lain, dan kemudian memberitahunya bahwa ia dipilih untuk misi penting. Tetapi ia dengan jelas memahami bahwa tidak ada yang perlu dirayakan, dan ia merasa ketakutan seperti banyak orang lainnya. Ichi Kuhara memiliki cerita yang serupa, ia baru berusia 17 tahun ketika menyadari takdirnya telah ditentukan. Ia tidak merasakan keinginan patriotik dan pikirannya terfokus pada ibu dan saudara perempuannya yang ia kirimkan uang. Kuhara tidak siap untuk mati dan meninggalkan orang tua dan saudaranya sendirian. Kedua pria itu merasa lega mereka berhasil selamat. Semua pilot kamikaze berhadapan dengan fakta yang tak terhindarkan, bahwa mereka seharusnya mati dalam misi. Beberapa dari mereka sudah siap, tetapi banyak juga yang tidak. Di hari-hari dan jam-jam terakhir mereka sebelum melaksanakan misi, suasana menjadi suram. Tidak ada upacara atau ritual yang mewah, dan proses perpisahan tergantung sepenuhnya pada para pilot itu sendiri. Beberapa meninggalkan sehelai rambut di tempat-tempat suci, sementara yang lain memabukkan diri untuk menghilangkan ketegangan dan ketakutan mereka. Kadang-kadang mereka diperbolehkan pulang beberapa hari untuk bertemu keluarga mereka untuk kali terakhir. Kemudian, pada hari misi mereka menghabiskan menit terakhir mereka untuk mengarahkan serangan ke kapal musuh dan sesuai dengan instruksi, mereka mengirim pesan menggunakan kode Morse dengan sinyal panjang yang terus-menerus. Pihak yang menerima pesan tersebut menentukan apakah misi berhasil atau tidak dengan memperhatikan apakah sinyal panjang tiba-tiba berhenti. Jadi, berhentinya sinyal panjang menjadi indikator bagi penerima pesan untuk menilai apakah serangan kamikaze berhasil atau tidak. Periode pasca perang pun tidak menguntungkan bagi para pilot kamikaze. Pasukan Amerika menduduki Jepang selama 7 tahun dan melakukan berbagai upaya untuk merusak reputasi para pilot kamikaze. Mereka mencoba menggambarkan pilot kamikaze sebagai orang yang gila dan fanatik yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka sendiri. Upaya ini dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat Jepang terhadap pilot kamikaze dan mengurangi penghormatan terhadap mereka. Pemerintah Jepang yang sudah menyerah kepada Amerika pun juga mempromosikan gagasan ini, dan pada akhirnya, masyarakat Jepang memandang para pilot kamikaze dengan tidak peduli dan tanpa ada rasa hormat atas keberanian mereka, bahkan terkadang dengan pandangan yang merendahkan. Stigma negatif yang disematkan kepada para pilot kamikaze membuat keadaan menjadi semakin sulit bagi para pilot kamikaze untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan diterima kembali untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Mereka menghadapi stigma yang disebut sebagai sindrom unit serangan khusus, yang berarti para pilot kamikaze mengalami kesulitan dalam kembali ke kehidupan normal karena mereka terobsesi dengan gagasan mati terhormat sebagai seorang pilot kamikaze dan tidak dapat menemukan tujuan hidup mereka yang baru. Stigma ini menyebabkan sulit bagi mereka untuk dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dan merasa terasingi. Sayangnya, gagasan-gagasan ini belum hilang sepenuhnya. Para pemuda di Jepang masih berpikir bahwa para pilot kamikaze adalah orang-orang bodoh, dan pendapat orang-orang di negara lain seperti Amerika Serikat bahkan jauh lebih buruk. Kata kamikaze sering digunakan sebagai bahasa slang yang mengacu pada perilaku sembrono dan bodoh.
Akhirnya pada tahun 1952 setelah pendudukan Amerika, Jepang ingin mengubah stigma negatif terhadap para pilot kamikaze yang masih ada, dengan gagasan, tindakan para pilot tersebut tidak memalukan dan tidak melanggar hukum. Pandangan ini dipromosikan dari 1970 sampai 1990 dan tidak ada penolakan yang signifikan terhadap usaha untuk mengubah persepsi dan memperbaiki reputasi para pilot kamikaze. Para pilot sekali lagi menjadi pahlawan. Hal ini masih berlaku di Jepang hingga saat ini, dan orang Jepang akan selalu mengenang para pilot yang gugur dengan perasaan yang mendalam dan rasa hormat yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton, salam, Ruang Komando. 482. Yes, sir.